Selamat pagi, perkenalkan saya Sabrina dari Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5W1H mengenai panel dinamis. Oke, yang pertama, apa sih itu data panel dinamis? Data panel dinamis sendiri adalah jenis data panel yang menggabungkan data cross-section dan time series yang memperhitungkan pengaruh masa lalu, maksudnya di sini lag, dari variable dependent terhadap nilai saat ini. Model ini menggunakan lag dari variable dependent sebagai variable independen dalam model untuk menangkap efek dinamis seperti inersia, konvergensi, atau ketergantungan waktu. Lalu, mengapa sih kita menggunakan data panel dinamis? Pertama, model ini digunakan karena ingin menangkap pengaruh masa lalu terhadap kondisi saat ini. Jadi model ini akan digunakan ketika kita bertujuan untuk menangkap pengaruh masa lalu terhadap kondisi saat ini. Yang kedua, ingin mendeteksi dinamika atau konvergensi suatu variabel terhadap titik keseimbangan. Yang ketiga, untuk mengatasi bias simultanitas dan endogenitas yang muncul ketika lag variabel dependen berkorelasi dengan error. Dan yang keempat, itu OLS biasa tidak bisa digunakan karena akan menghasilkan estimasi bias dan tidak konsisten sehingga perlu menggunakan GMM atau Generalized Method of Moments. Jadi pada sejatinya panel data dinamis ini digunakan untuk data panel yang sebenarnya tidak bisa ditangkap nih oleh OLS biasa gitu. Lalu kapan sih kita menggunakan data panel dinamis? Nah, kita gunakan model ini saat pertama ketika diduga kuat ada efek masa lalu pada variabel yang diamati. Yang kedua, durasi data dalam seri cukup panjang, misalnya lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, penelitian ingin menangkap efek jangka pendek dan jangka panjang suatu variabel. Dan yang keempat, itu contoh kasusnya, ini pengaruh investasi tahun lalu terhadap produktivitas tahun ini gitu. Jadi kayak emang data panel dinamis ini digunakan ketika ada data time series yang cukup panjang dan bisa mempengaruhi gitu. Lalu siapa sih yang menggunakan data panel dinamis? Yang pertama, model ini umum digunakan oleh peneliti ekonomi, lembaga pemerintah, analisis kebijakan, akademisi, analisis data, dan ekonom perusahaan. Lalu di mana sih data panel dinamis digunakan? Model ini digunakan saat penelitian ekonomi keuangan. Jadi seperti PDB, pengaruh belanja, EPM, konvergensi profit antar perusahaan, analisis kebijakan publik, perusahaan atau bisnis terkait efek strategi tahun lalu dan kinerja tahun ini. Jadi emang yang berkaitan tentang waktu dan juga memiliki cross section gitu. Lalu bagaimana sih analisis data panel dinamis dilakukan? Nah, umumnya dia memiliki ada dua langkah, jadi metode estimasi dan langkah umum. Nah, yang pertama itu digunakan GMM. Nah, ini sendiri memiliki dua nih. Yang pertama FDGMM dan sistem GMM. Kita akan jelasin dulu terkait FDGMM versus sistem GMM. Jadi, FDGMM sendiri ialah First Difference GMM. Ini metode yang digunakan untuk mengestimasi model panel dinamis dengan mengurangi difference atau nilai variabel antar waktu untuk menghilangkan efek individu tetap. Jadi ini fixed effect gitu. Instrumen digunakan berasal dari like variable dalam level. Nah, adapun kelebihannya itu lebih sederhana dan cocok untuk digunakan saat instrumen masih kuat. Yang kedua itu memiliki kekurangan. Kekurangannya itu adalah rentan instrumen lemah. Jika variabelnya stabil antar waktu, dia bisa menghasilkan bias ke bawah. Ada juga sistem GMM. Ini ada pengembangan dari FDGMM yang atau First Difference GMM yang menggabungkan dua sistem persamaan, jadi bentuk first difference dan bentuk level. Metode ini menggunakan kombinasi instrumen dari lag dalam level dan first difference untuk memperkuat estimasi. Kelebihannya, instrumen lebih kuat dan efisien, mampu mengatasi kelemahan FDGMM, dan lebih andal dalam menangkap efek dinamis jangka panjang atau konvergensi. Kekurangannya, ini cenderung lebih kompleks dan hanya tersedia di Stata. Dia tidak bisa digunakan di EViews. Nah, perbandingan penggunaan antara FDGMM dan sistem
GMM. Nah, yang pertama, kita akan menggunakan FDGMN jika model relatif sederhana, data cukup besar, dan tidak terlalu stabil antar waktu. Nah, kita akan menggunakan sistem GMM jika koefisien FDGMM itu terlihat bias, tidak berada di antara FM dan PLS. Lalu ingin melihat pengaruh jangka panjang dan kecepatan konvergensi, perlu hasil estimasi yang lebih efisien dan andal. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan sistem game itu harus memenuhi syarat-syarat ini dulu. Nah, emang di sini kita nggak bakal bisa, kalau misalnya kita pakai sistem GMM, kita nggak bisa menggunakan eFuse, tapi kita bisa menggunakan Stata ataupun RStudio. Balik lagi ke how we use data panel dinamis. Yang pertama itu, kita metode dulu nih, metode estimasi. Nah, kita menggunakan pendekatan GMM. Yang pertama itu FDGMM. Tapi kalau tadi misalnya FDM, GMM tidak bisa, maka kita akan lanjutkan ke sistem GMM. Nah, yang selanjutnya, ini langkah umum di analisis. Jadi kita harus punya dulu data panelnya, cross section dan time series. Terus kita menggunakan softwarenya, terus estimasi model dengan FDGMM atau sistem GMM. Terus lakukan uji-uji penting. Nah, biasanya kalau di RSUD sendiri dia sudah memiliki jadi uji Sargan, Arceleno, dan uji ketidakbiasaan biasanya udah ada include. Dan yang terakhir itu kriteria model dinamis yang baik. Jadi kita melalui uji sarganya itu bisa melihat kevalidan dan kekonsistenan melalui uji area Lenobon dan tidak bias itu maksudnya dia koefisien GMM berada antara FM dan PLS. Ini kalau misalnya FDGMM. Tapi kalau misalnya dia tidak memenuhi ini, maka kita bisa ke sistem GMM. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba tutorialkan bagaimana sih em, tutorial panel dinamis di RStudio. Oke, kita langsung aja buka studio kita. Oke, nih. Oke, selanjutnya kita harus install dulu beberapa yang paling penting itu adalah PLM dan LMTS. Jadi ini saya run aja di Rebari. Kalau misalnya kayak gini berarti udah. Selanjutnya saya akan impor data yang saya miliki. Oh, ini saya hapus dulu aja. Jadi itu sebenarnya saya udah masukin datanya, terus coba kita impor ulang aja. Ya, seperti biasa di browse, terus kita pakai Excel kan. Terus cari data yang kita gunakan. Saya pakai dinamis. Ini kita pakai yang ini. Tunggu sebentar sambil kita ganti ininya di dataset. Nah, bisa dilihat ini tuh masih double-double tulisannya. Kita harus benerin ini jadi numerik. Ini juga numerik. Variabel-variabel yang bakal diujikan itu harus numerik dan adapun ini bisa karakter aja, string aja, biar di kita juga nggak terlalu sulit. Karakter, ada karakter, numerik, numerik, numerik. Setelah itu bisa kita masukkan ke import data. Nah, setelah datanya masuk, kita langsung aja nih. Kita akan buat model agar kita selanjutnya lebih gampang nih dalam menganalisisnya. Saya akan bikin dua model. Yang pertama itu log biasa. Jadi ini log PDRB. Nah, ini adalah lognya yang saya ini sesuaikan dengan variabel yang kita punya. Nah, karena ini saya punyanya PDRB dan IL, ini adalah divestasi luar dan PP ini perdagangan. Terus nih PDRB. Terus udah, kalau misalnya udah, kita juga bikin model kedua. Ini dengan pakai leg. Yang mana legnya itu 2 sampai 10. Dia dari model yang kedua. Leg yang kedua gitu. Sampai 10.
Oke, selanjutnya di run aja buat modelnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke FD GMM, first difference GMM tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, rumusnya itu adalah ini, kita masukkan model yang kedua. Jadi PGMM, PGMM ini ialah dari ini, dari PLM, salah satu dari PLM. Terus kita bisa masuk aja, terus cari aja nih di sini P PGMM. Nih. Nah, ini harus benar-benar ini tuh udah terpasang nih PLM-nya dan pastikan PGMM-nya tuh udah ada. Soalnya tadi tuh saya juga memiliki beberapa kesulitan karena salah masukin rumus. Jadi PGMM tuh ada di package lain gitu. Nah, itu sangat fatal karena nanti susah. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah, kita tinggal masukin aja rumusnya, terus sekalian summary. Nih, ini sudah keluar summary-nya juga. Nih, ada sargan, ada autocall. Nah, tapi sekarang kita akan fokus di leg pertama, log PDRB yang ini. Nah, selanjutnya, saya juga akan estimasi model. Estimasi model CHEM. CHEM itu atau PLS ya. Dari sini saya tulis CHEM. Pakai pooling. Terus di run aja. Dan ini juga di run. Sama FEM. Ini bisa dilihat rumusnya. Kalau FEM itu dia pakai within, kalau misalnya PLS atau CHEM itu pakai pooling. Terus di run. Nah, selanjutnya kita akan menguji dari tiga uji ini. Kita akan bandingkan, kita akan pastikan apakah kita langsung bisa nih pakai eh, first difference GMM atau kita harus lanjut ke sistem GMM. Nah, maka dari itu kita lihat selanjutnya itu kita akan membandingkan nilai dari GMM itu harus lebih besar daripada FEM, namun dia harus lebih kecil dari PLS. Jadi dia itu harus di tengah-tengah. Nah, maka dari itu kita akan bandingkan nih. Nah, yang pertama, kita lihat dari FDGMM. Nih, kita itu melihat dari log PDRB atau dependennya. Di sini, yang pertama ini, kita masukkan. Kalau aku biar gampang, aku taruh di sini, biar bisa kita bandingkan. Terus juga masukkan yang PLS. PLS atau CHEM, itu sama, kita melihatnya dari log PDRB ini, dependen. Ini bisa dilihat di sini udah masukin juga. Dan juga yang FEM. PMM itu juga sama, kita lihatnya dari log PDRB juga di sini. Nah, selanjutnya kita akan bandingkan apakah GMM ini lebih besar daripada FEM, apakah GMM ini kurang dari PLS. Iya, betul, ternyata ini kurang dari PLS. Tapi ternyata GMM itu tidak lebih dari FEM, maka ini salah. Nah, maka dari itu kita harus lanjut ke model eh, ke analisis sistem GMM. Nah, adapun caranya sistem GMM ini, kita langsung saja nih masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya itu sama, cuman bedakan aja di dia summary-nya itu cis GMM. Dan dia masukkan transformation LD. Nah, ini juga harus penting nih, bedanya FDGMM sama cis-GMM gitu. Nah, terus kita langsung run aja. Nah, di sini keluar nih. Nah, karena sudah keluar di sini, nah kita bisa perhatikan summary dari sistem GMM ini. Nah, kita itu akan melihat uji-uji yang telah diujikan di sini, yaitu Sargan test, autocall, autocall 1, autocall 2, sama wall test yang dipunya. Nah, kita akan memperhatikan hal-hal yang ada di sini. Nah, yang pertama itu
kita bisa lihat yang uji sargannya dulu. Nah, di sini uji sargan yang kita punya, p-value yang kita punya itu adalah lebih dari 0,05. Berarti dia di sini menolak H0, tidak menolak H0, berarti tidak menolak H0 gitu kan ya. Jadi instrumennya valid, jadi tidak ada masalah over identifikasi nih di sargan tesnya. Selanjutnya kita akan melihat uji Arellano-Bohm. Nah, jadi autocall ini adalah uji Arellano-Bohm-nya. Nah, yang pertama kita bisa lihat yang AR1 nih. Autocalling satu itu ternyata p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, di sini itu menunjukkan berarti ada autokorelasi nih di orde satu. Nah, namun di orde 2 ternyata dia sudah baik nih, tidak ada autokorelasi di yang kedua karena p-value-nya sudah lebih dari 0,65. Jadi di sini masih dianggap wajar untuk data diferensiasi. Nah, ini jadi ada permasalahan di di tes satunya, di orde satunya. Lalu kita bisa perhatikan di world test-nya. Nah, di world test-nya itu p-value-nya sudah kurang dari 0,05, di mana ini menjelaskan berarti semua variabel itu sudah signifikan secara simultan. Oke, selanjutnya kita juga akan melihat nih dari CLD-nya gitu. Jadi kita akan melihat CDL-nya atau nilai koefisien lag-nya pada PDRB-nya. Saya bakal lihat di sini. Nah, di sini aku udah masukin rumus dan di sini udah aku run. Jadi like log PDRB-nya itu ialah 1,02 sekian gitu. Nah, yang artinya nilai log PDRB saat ini sangat dipengaruhi secara kuat dan positif oleh nilai masa lalu dengan elastisitas lebih dari satu, yaitu ini, satu koma ini. Nah, jadi itu log PDRB itu dipengaruhi oleh lag log PDRB dengan elastisitas lebih dari satu, yaitu ini. Lalu kita juga ke perhitungan konvergensi. Nah, ini perhitungan konvergensi. Nah, dari perhitungan konvergensi itu diperoleh nilai negatif dari nilai negatif log ini. Jadi ini kan CLD nih. Nah, jadi dia itu negatif dari CLD-nya. Nah, kalau misalnya seperti ini bentukannya, berarti kita bisa interpretasikan secara matematis konvergensi sebesar eh, sebagai ada konvergensi sebesar 2,87% per tahun. Namun, kalau misalnya kita interpretasikan secara ekonomi, nilai koefisien yang lebih dari satu mengindikasikan divergensi divergensi bukan konvergensi. Jadi di sini itu menjelaskan bahwasannya ada konvergensi, ada divergensi nih, bukan konvergensi. Nah, jadi itu meskipun konvergensinya itu bernilai negatif, jadi tidak bisa dianggap sebagai bukti konvergensi yang sah karena koefisien like-nya tuh masih lebih dari satu. Nah, bisa juga menjelaskan bahwasanya mungkin saja ada provinsi yang kita ujikan tadi itu yang semakin menjauh dari dalam hal PDRB-nya gitu. Nah, terus kita juga melihat efek jangka panjang dari inflasi dari IL ini investasi luar negeri terhadap PDRB nih kita lihatnya. Nah, itu kita melihatnya di sini bahwasanya eh, kita bisa jelaskan bahwasanya dalam jangka pendek
log IL ini investasi luar negeri itu kan sebesar 0,226 gitu kan. Dengan koefisiennya itu, nah di sini bisa dijelaskan berarti dalam jangka pendek dia itu memiliki eh, nilai yang negatif terhadap PDRB gitu. Karena bisa dilihat ini. Coba deh kita ini. Oh, agak aneh ya. Nah, iya di sini tuh bisa menjelaskan lah ini tuh kita melihat efek jangka pendek jangka panjang terhadap inflasi terhadap PDRB di sini. Nah, ini tuh jadi ngebagiin yang tadi, ngebagiin sistem koefisiensi tadi sama satu min CLD-nya. Berarti balik lagi yang ke awal tadi. Tuh. Oke, jadi mungkin CLR inflasi luar negeri itu memiliki efek jangka panjang positif dari investasi luar negeri, tapi tidak konsisten secara teori gitu. Nah, mungkin emang masih banyak kekurangannya. Eh Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.